hormati para gubernur, yang saya hormati para kanwil dan kepala kantor pertanahan di provinsi. Hari ini saya akan menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten kota. Ingin agar sudah dipegang semuanya, sudah pegang semuanya. Coba ditunjukkan. Terima ya. Meskipun kecil-kecil saya lihat sertifikatnya lebih. Berulang kali saya sampaikan, komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa target di 2020 sebetulnya 11 juta. Tapi karena adanya pandemi, realisasinya bisa 6,8 juta sertifikat. Alhamdulillah masih 6,8 juta. Biasanya yang dulu-dulu setahun itu hanya 500.000, sudah 12 kali lipat. Memang target yang saya berikan, memang banyak orang menyampaikan, nggak mungkin Pak, masa bisa 11 juta. Saya yakin kalau keadaannya normal bisa kita lakukan. Karena yang sebelum-sebelumnya kita beri target 5 juta bisa lebih 6 juta, di target 7 juta bisa lebih 8 juta. Itu ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat. Tetapi saat itu baru ada 46 juta. Artinya masih 80 juta yang belum dipegang oleh masyarakat. 80 juta saya hitung, kalau setahun hanya 500.000, berarti Bapak Ibu harus nunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat. Bisa bayangin, ya kan, kalau setahun hanya 500.000, masih 80 juta, butuh 160 tahun untuk selesai ini sertifikat dan pegang oleh Bapak Ibu semua. Ada yang mau nunggu 160 tahun? Kalau ada yang mau silakan tunjuk jari. Yang di layar tunjuk jari sudah nggak apa saat di sepeda. Ya akan ada yang mau. Pengennya pasti sertifikat ini cepat dipegang karena ini ada kepastian hukum hak atas tanah yang kita miliki. Seperti yang lalu-lalu, yang 500.000 seluruh Indonesia. Dan yang tanya, BPN sekarang bisa melakukan jumlah yang sangat banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Coba dilihat, 2017 kita mampu sertifikatkan 5,4 juta. Target saya saat itu 5. Kemudian 2018 menjadi 9,3 juta. 2019 9 juta. Dan 2020 6,8. Artinya memang jumlah itu target yang saya berikan selalu terlampaui. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Menteri, coba dihitung seluruh tanah air akan selesai kapan, sehingga seluruh masyarakat itu merasa memiliki tanah air. Tanahnya pegang sertifikat ini, Pak, memiliki tanah. Jawab Pak Menteri, tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang oleh masyarakat. Hitung-hitungan. Karena sekali lagi ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Karena yang namanya sengketa tanah, konflik tanah, itu setiap saya ke daerah selalu masuk ke telinga saya. Dan memang masih banyak sekali. Ada yang sudah sampai ke pengadilan, belum selesai. Artinya Bapak Ibu semuanya sekarang sudah memiliki bukti hak atas pemilikan tanah lahan yang kita punya. Pesan saya, simpan baik-baik ini yang
satu yang asli, yang fotokopi taruh di lemari yang lainnya. Kalau hilang masih bisa diurus dengan cepat lewat fotokopi yang ada tadi. Tapi sebelum meminjam ke bank, tolong dikalkulasi, tolong dihitung hati-hati, bisa kembalikan enggak, bisa mencicil enggak, bisa mangsur enggak, karena kalau enggak justru sertifikat akan hilang. Jadi bisa menyicil, bisa mengangsur, silahkan ambil. Karena memang ini sudah bisa dipakai kolateral atau jaminan ke perbankan atau ke lembaga keuangan yang ada. Terakhir, dalam kesempatan yang kayak ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, kantor wilayah, kantor pertanahan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, atas kerja keras. Saya tahu kerja pagi, siang, sore, menyelesaikan malam target-target yang telah saya berikan. Jadi Bapak masuk ke tempat-tempat yang tidak ada jalannya, ya memang tugasnya itu mengusung, membawa teodolit untuk mengukur lahan-lahan yang ada. Memang kerja yang sangat berat karena negara kita ini memang negara besar, negara yang sangat besar. Yang kedua, saya ingin menginformasikan bahwa 2 hari yang lalu, kemarin juga telah kita kirim dalam rangka untuk menangani COVID ini, vaksin ke 34 provinsi sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 ke daerah-daerah. Tapi stok kita akan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000. Nanti akan dikirim lagi berikutnya. Insya Allah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku. Kita berharap dengan dimulainya vaksinasi ini, kita akan bisa menangani dan mengendalikan COVID, tetapi saya tetap titip pada kita semuanya untuk menyampaikan juga ke saudara dan tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita. Meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak, karena kuncinya ada di situ. Sampai nanti vaksinasi ini selesai. Karena kalau di seluruh dunia, perkiraan di seluruh dunia ini, vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Hitung-hitungan dari Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar, kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai, kita pulih normal kembali, aktivitas normal seperti biasanya. Saya kira harapan kita semuanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena atas kudrat dan iradat-Mu kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat seluruh Indonesia. Semoga ya Allah, kegiatan ini menjadi momen pemersatu bangsa, mewujudkan kepastian hukum, mendukung pembangunan, menggairahkan semangat berinvestasi, dan sebagai wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, guna terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Karim, hindarkanlah negeri kami dari segala macam wabah, pandemi, serta bencana yang mengancam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita hadir di Gedung Nasional
dalam rangka kegiatan penyerahan program PTSL, program sertifikat tanah untuk rakyat ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN, khususnya yang di Kabupaten Karimun. Tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Karimun sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala BPN Kabupaten Karimun bahwa apa yang diinstruksikan oleh Presiden tentang pelaksanaan sertifikat tanah itu tahun 2020 itu telah selesai dilaksanakan. Tadi disampaikan secara nasional itu ada 11 juta, tetapi karena refocusing anggaran dari COVID tinggal 6 juta. Untuk Kabupaten Karimun ada 2.000. Tahun ini dari 15 menjadi 4.500. Dari 15.000 menjadi 4.500 dan sudah selesai semua. Dan hari ini masih ada 2.750 yang lagi yang akan diserahkan secara virtual dan insyaallah dan akan diselesaikan secara. Jadi atas nama pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih, dan tentunya atas nama masyarakat Kabupaten Karimun kami juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar dari BPN Kabupaten Karimun yang telah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya sampai batas waktunya nanti kegiatan ini dapat terlaksanakan, dan bagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa tahun 2025 120 juta sertifikat tanah atau persil tanah ini seluruh Indonesia akan dapat terselesaikan, dan khusus di Kabupaten Karimun mudah-mudahan dari sisanya itu tidak sampai tahun 2025 bisa dapat kita selesai. Jadi terima kasih sekali lagi, dan kepada masyarakat saya ucapkan selamat untuk dapat menerima program ini, dan kita tunggu untuk tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan bahwa hari ini kami membagikan sertifikat sisa dari bulan November kemarin. Kami membagikan 2.300 sertifikat, sama juga acara di sini yang langsung diserahkan melalui video conference oleh Pak Presiden. Untuk Kabupaten Karimun diberikan waktu itu target sebanyak 2.300. Kemudian selebihnya ya hari ini untuk tahun 2020 kami menyerahkan sebanyak 2.719 sertifikat yang sudah diterima oleh perwakilan tadi secara simbolis. Kami tidak mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya karena kondisi saat ini. Kita juga menyerahkan hari ini semua diatur oleh protokoler Presiden. Dan untuk tahun 2021 kami sudah mendapatkan target sebanyak 2.000 sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian untuk redistribusi tanah sebanyak 3.000 bidang. Jadi totalnya tahun 2021 ini sebanyak 5.000 bidang. Ini untuk seluruhnya ya Pak ya? Iya, untuk seluruh. Termasuk di pulau-pulau juga? Ya, kami banyak di pulau. Siap. Kemudian yang 3.000 adalah program redistribusi tanah yang difokuskan kepada tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Karena alhamdulillah di Kabupaten Karimun ini berkat ya perjuangan dari baik pemerintah daerah maupun instansi teknis lainnya mengusulkan ke Kementerian Kehutanan untuk bidang-bidang tanah yang sudah layak menjadi tanah bagi masyarakat, karena di situ sudah ada pemukiman-pemukiman sehingga harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Karena apa? Kami menjadi salah ketika kami turun ke lapangan, kami ukur, pas kami plotting ke peta kami itu kawasan hutan. Kami tidak berani untuk menerbitkan sertifikat, ada masalah pidana, gitu kan? Sehingga dari Kepulauan Riau ini, Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa ratus hektar yang sudah dilepaskan. Dan tahun 2011 ini kami akan melaksanakan pensertifikatan tanah bagi tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Ada sekitar, tahap pertama ini ada sekitar 3.000 bidang. Tersebar di baik di Pulau Karimun dan di Pulau Pundur. Dan ada juga pulau-pulau kecil lainnya. Kami menyesuaikan dengan target dulu. Tahun berikutnya mungkin lebih lagi. Yang jelas dikeluarkan dulu dari kawasan hutan, baru kami berani menerbitkan sertifikat.
atas tanah. Dan ini adalah surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sudah dikeluarkan sejak akhir 2020 dan kami akan eksekusi tahun 2020. Kendala selama ini Pak, lima tanah-tanah yang ada masalah. Kendala kami di sini karena kami daerah kepulauan, kami terhambat dengan faktor transportasi. Kemudian ya cuaca juga. Tapi kami tidak menyerah dari faktor-faktor itu. Tetap kami jalankan dan ya target yang diserahkan kami alhamdulillah tercapai. Nah, terkait dengan tanah-tanah yang tadi disampaikan mengenai tanah-tanah sengketa, memang di Karimun ini banyak juga tanah-tanah yang bermasalah sengketa. Itu pelan-pelan kami lakukan upaya penanganan untuk penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa ini kan tidak langsung sekali dua kali kita mediasi selesai. Tentunya kan harus ada win-win solution dari kami, terus ada pengertian juga dari pemilik tanah yang bersengketa. Karena kami bukan penegak hukum, kami tidak memastikan, kami tidak memutuskan si A yang benar, si B yang benar. Kalau untuk yang menentukan siapa pemilik tanahnya bagi tanah-tanah yang sudah sertifikat dan yang belum sertifikat tentunya ke ranah hukum. Apabila proses penanganannya itu tidak tercapai di meja ruang mediasi, kami rekomendasikan kepada para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya-upaya hukum melalui prosedur apakah laporan ke polisi pidananya ataukah mengacu pada peraturan mengajukan upaya hukum di pengadilan. Itu sudah mereka laksanakan, tapi ada juga yang melaksanakan ya udah win-win solution. Sejauh ini sengketanya seperti apa? Apa yang dijumpai di lapangan? Sejauh ini sengketanya seperti apa? Sengketanya sengketa kepemilikan. Perorangan sama perusahaan atau gimana? Perorangan, perusahaan, terus ada juga yang tanah-tanah overlap gitu kan, tanah-tanah yang tumpang tindih gitu kan. Yang terbanyak di kawasan mana? Terjadi sudah tersebar di seluruh kabupaten. Itu tanah-tanah yang bisa terjadi tumpang tindih itu karena antara sertifikat lama, sertifikat tahun-tahun 80-an, 70-an, dan sertifikat-sertifikat baru. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya sertifikat yang sudah kami keluarkan sejak zaman-zaman tahun 80-an, 70-an, 90-an, itu mereka tidak menguasai. Dia hanya mendapatkan sertifikat hak atas tanah, tiba-tiba dia pergi. Apakah dia ke Malaysia, ke Singapura, ke Batam, ke Riau, ke Papua, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan konflik baru. Karena anjuran dari Undang-Undang Pokok Agraria itu menyatakan bahwa setiap pemilik tanah wajib menguasai secara aktif. Gitu. Ternyata setelah kita berikan hak, dia tidak menguasai secara aktif. Dan berpotensi menimbulkan sengketa baru. Dan dikeluarkan lagi alas hak ataupun sporadik oleh pihak kelurahan desa. Itu yang sering kami dapatkan. Berarti ada kekeliruan di dinas ini pemerintah ya, di kelurahan kecamatan ini. Kita tidak menyalahkan pihak kelurahan, ya kita juga ya sama-sama menangani, dan kita juga bisa menyalahkan masyarakat itu yang tidak menguasai secara aktif karena apabila tidak dikuasai secara aktif, karena perintah undang-undang harus menguasai secara aktif, kemudian menjaga tanda-tanda batasnya, gitu kan. Itu salah satu yang sehingga dengan diterlantarkan tanah itu ya kami menjadi pusing, kami menjadi repot. Dia mengadu ke kami, ternyata di situ ada sertifikat, baru kita tangani dengan solusi.